Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kami akan mereview jurnal, yaitu Jurnal Internasional dan Jurnal Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita mereview untuk Jurnal Internasional dulu nih, yaitu dengan judul Profitability Moderates the Effect of Institutional Ownership, Dividend Policy, and Free Cash Flow on Debt Policy, yang artinya profitabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan arus kas bebas pada kebijakan hutang. Nah, jurnal ini terbit pada tahun 2019 dengan volume 8 halaman 45 sampai 51. Penulis jurnal ini juga ada dua, yaitu Ulfi Nihaya Fikriani dan Muhammad Khalid, Universitas Negeri Semarang. Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan free cash flow dapat mempengaruhi kebijakan hutang dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Lalu, apa sih motivasi atau masalah dari penelitian ini? Nah, jadi ada beberapa perusahaan di dalam dan di luar negeri yang terkait dengan kesulitan melunasi hutang dan mengalami kebangkrutan. Nah, dari kasus tersebut itu dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan hidup perusahaan. Lalu, juga untuk mengelola sumber dana dengan lebih baik dan membuat kebijakan pendanaan perusahaan yang tepat, yaitu dengan kebijakan hutang. Nah, di dalam suatu jurnal itu pasti ada suatu teori yang mendukung untuk penelitian. Nah, di dalam jurnal ini ada beberapa hipotesis yang di dalamnya terdapat teori-teori. Apa saja teorinya? Oke, check it out. Sekarang kita masuk ke hipotesis yang pertama, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Nah, di dalam hipotesis pertama ini ada 3 teori. Yang pertama, teori keagenan atau agensi teori, yaitu jika dihubungkan dengan perusahaan, yang disebut agen itu adalah manajer, sedangkan prinsipal itu adalah pemegang saham. Yang kedua ialah teori pecking order, yaitu yang menyebutkan perusahaan harus memilih sumber dana. Jadi dana tersebut itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi yang pertama, manajer menggunakan laba ditahan terlebih dahulu, lalu jika tidak cukup menggunakan hutang, dan kemudian pilihan terakhir adalah menerbitkan saham. Teori yang ketiga ialah teori trade-off, yang menyebutkan titik awal meninjau kembali keputusan struktur modal perusahaan adalah dengan penentuan target hutang, di mana perusahaan memaksimalkan perlindungan pajak atas hutang dan meminimalkan biaya kebangkrutan yang terkait dengan hutang. Oke, sekarang kita masuk ke hipotesis yang kedua. Hipotesis yang kedua ialah kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Di sini ada 2 teori. Yang pertama, teori agensi, yaitu dengan meningkatkan rasio pembayaran dividen, nah kita akan mengurangi biaya agensi. Dan semakin besar rasio pembayaran dividen, maka semakin tinggi pula perusahaan dinilai oleh investor. Kemudian yang kedua ialah teori pecking order. Jadi teori pecking order ini hampir sama ya seperti hipotesis yang pertama. Kemudian kita sekarang berlanjut ke hipotesis yang ketiga, yaitu arus kas bebas berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Di sini cuma ada satu teori, yaitu agensi teori. Di dalam teori ini menyebutkan bahwa pembagian kepada pemegang saham dalam bentuk dividen itu dilakukan oleh manajemen karena arus kas yang tinggi. Lanjut ke hipotesis yang keempat, yaitu profitabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang. Teori yang mendukung hipotesis ini ialah teori pecking order, yaitu sama
mengevaluasi pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang. Nah, teori yang mendukung hipotesis ini ialah teori keagenan atau agensi teori. Sama seperti tadi ya. Lalu, bagaimana sih metode penelitiannya? Oke, jadi jurnal ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Jadi, data yang diambil juga data sekunder. Kemudian, populasi penelitian itu diambil dari 148 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016. Sampel yang diperoleh itu juga ada di 41 perusahaan dengan 123 unit analisis dengan metode purposive sampling. Kemudian, data dianalisis juga dengan aplikasi SPSS 21. Pasti teman-teman sudah tahu ya aplikasi SPSS. Nah, data yang dianalisis itu menggunakan metode analisis regresi moderasi. Jadi dari hasil data yang diuji, kita bisa menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan kebijakan dividen itu tidak berhasil mempengaruhi kebijakan hutang. Lalu arus kas bebas itu juga berpengaruh dan memiliki hubungan positif dengan kebijakan hutang. Dan setelah dimoderasi oleh profitabilitas, kepemilikan kelembagaan, kebijakan dividen, dan arus kas bebas itu gagal mempengaruhi kebijakan hutang. Jadi demikian yang bisa kami review di jurnal internasional. Kemudian yang kedua ada di jurnal Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke judul yang kedua, yaitu pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Untuk tahun terbit jurnal ini yaitu tahun 2020. Adapun penulis jurnal ini yaitu Nisfu Lailatul Hikmiyati dan Nur Fajri Asyik. Untuk tanggal publikasi yaitu Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 9 Nomor 3 Maret 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk metode penelitian, objek penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan properti dan real estate yang ada di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana pemilihan sampelnya diseleksi secara purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang dapat berupa laporan keuangan perusahaan tercatat. Untuk teknik analisis datanya sendiri menggunakan analisis regresi berganda. Selanjutnya untuk hipotesis. Hipotesis yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis kedua, likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini yaitu 1. Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai UJT sebesar 3,232 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002 yaitu lebih kecil dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai UJT sebesar 5,281 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai UJT sebesar 0,564 dengan tingkat signifikan sebesar 0,575 yaitu lebih besar dari 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.